Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak Semarang. Dan alhamdulillah pagi hari ini kami kedatangan tamu istimewa, Bapak Dwi panggilannya. Beliau adalah Widaiswara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kebetulan beliau adalah seorang fasilitator juga, pengajar khusus ketika ada TOT, TOF dan sebagainya. Kita dengarkan perkenalan terlebih dahulu langsung dari beliau. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Asep yang luar biasa. Senang sekali pada pagi hari ini saya bersilaturahim dengan Bapak. Setelah sekian lama kita bertemu dengan virtual saja. Pada pagi hari kita bisa bertatap muka langsung, gitu ya. Baik, saya Dwi Ramanendra, Widaiswara Halimadia dari Pusat Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga sudah beberapa tahun menjadi master trainer di lembaga instansi negara, sehingga banyak terlibat dalam proses penyiapan untuk kurikulum, kemudian fasilitator untuk pelatihan dasar PNS. Demikian persoalan tadi Pak. Saya mau tanya Pak, langsung aja ya, pagi hari ini mengganggu Bapak ya, sedang berlibur di Semarang ini. Untuk mencapai Master of Trainer gimana tuh Pak? Bapak bisa lumayan ini, dan kami alhamdulillah seluruh balai pelatihan selalu menjadikan Bapak menjadi pengajarnya. Betul. Ketika kita mau belajar terkait dengan latar dan sebagainya. Baik Pak Asep, jadi ada sejarahnya nih. Dan dimulai dari tahun 2016. Pada saat itu Lembaga Tes Negara menyelenggarakan pelatihan master trainer untuk agenda 3 pada saat itu. Pada saat itu kalau tidak salah ada mata pelajaran pelayanan publik, kemudian WOG dan juga manajemen ASN. Pada saat itu dipanggil Widaiswara dari 5 kementerian dengan jumlah Widaiswara terbanyak. Kalau tidak salah termasuk dari Kementerian Kesehatan juga. Ya. Itu kalau tidak salah dari Bu Margareta, Bu Devi juga pada saat itu sama-sama. Kemudian kami dibagi menjadi 3 kelompok mata pelatihan, dan alhamdulillahnya Pak Asep pada saat itu kami mendapatkan nilai tertinggi ceritanya pada mata pelatihan itu. Nah, jadi sejak itu kami sering diberikan tugas oleh Lembaga Tes Negara untuk memfasilitasi beberapa kegiatan workshop atau TOT yang terkait dengan agenda 3 khususnya. Demikian Pak, sejarah singkatnya. Dan sejak saat itu kami sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di Lembaga Tes Negara, termasuk penyiapan modul dan lain sebagainya. Kira-kira Pak, secara fair penilaiannya apa saja sih untuk menjadi seorang Master of Trainer? Jadi pada saat itu ya ceritanya kami diminta dalam waktu 1 malam untuk menyiapkan bahan tayang, RBP, MP dan RP gitu ya, dan mempresentasikannya di keesokan harinya. Mungkin penilaian dari sana Pak. Tidak seluruh alumni pelatihan waktu itu jadi Master of Trainer itu ya? Iya betul, jadi untuk dipilih berapa orang tuh Pak? Waktu itu berapa orang ya, dengan nilai di atas 80 kalau tidak salah. 80 ke atas sudah menjadi Master Trainer, dan yang 80 tidak. Pada saat itu kurang lebih hampir setengahnya jadi Master Trainer, setengahnya yang enggak pada saat itu. Jadi kalau saudara mau jadi seorang Master of Trainer harus mengikuti tahapan seperti itu, nilai minimal 80. Betul. Selama ini Bapak selain menjadi fasilitator untuk calon Widaiswara ataupun pelatihan, kira-kira apa aktivitas Bapak keseharian di Pusdiklat KHK apa saja Pak? Baik Bapak, tentunya kami menjalankan tugas-tugas sebagai Widaiswara gitu ya, mulai dari menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, kemudian melakukan tatap muka walaupun online gitu ya, dan juga melakukan evaluasi terkait dengan kediklatsan. Itu yang kami lakukan saat ini. Dan yang terbaru yang kami lakukan saat ini, kami kebetulan alhamdulillah Pak, saya dipercaya untuk menjadi salah satu penulis modul di modul terbaru LAN yang akan digunakan untuk LANSA tahun depan. Modul terbaru LAN itu terkait dengan perubahan ya? Ya betul sekali, perubahan agenda 1, 2, dan 3. Ya betul. Menyikapi pelatihan secara daring ini bagaimana Bapak? Karena ada harapan juga dari teman-teman Laskar satu penuh daring itu ingin tetap ada tambahan satu saat untuk bisa di bela negara Pak. Betul. Rasanya bela negara hanya dengan virtual kurang sekali. Nah harapannya itu seperti bagaimana Pak menyikapi keadaan sekarang dengan seluruh pelatihan yang full daring. Baik.
proses. Jadi ada plus minusnya ya, walaupun tentunya kita menyadari bahwa untuk pembelajaran klasik kan lebih afdol dibandingkan dengan pembelajaran virtual gitu kan. Walaupun apa namanya harus kita lakukan secara jarak jauh itu agak berat juga sih buat kami gitu ya, buat saya yakin juga peserta pun demikian, karena ada hal yang tidak bisa kita sentuh melalui pembelajaran virtual dibandingkan dengan pembelajaran klasikal gitu ya. Tapi apa boleh buat, kalau kondisi kemarin tidak memungkinkan karena kondisi pandemi ya, jalan terbaik barangkali dengan pembelajaran virtual. Namun kedepannya dengan arahan dari informasi yang kami dapat dari LAN untuk tahun 2022 lebih diarahkan ke latihan dalam bentuk blended learning ya, sesuai dengan sebenarnya roh dari perlan nomor 1 pun roh blended sebenarnya gitu ya, karena kondisi darurat gitu kan, maka bisa diperbolehkan untuk full e-learning. Harapan kita 2022 sudah bisa blended dengan harapan pandemi sudah berlalu. Memang sebenarnya sebelum COVID itu kita mengenal core university itu ya, pelatihannya pun di press, di tetap muka tetap ada 10%, 20% untuk coaching and mentoring, 70% di tempat kerja seperti itu. Dan memang sudah disiapkan dari sejak dulu ya. Betul. Hanya memang ada tatap mukanya, tapi karena COVID, mudah-mudahan nih. Tapi saudara-saudara perlu diingat, sekarang sudah ada informasi katanya sudah masuk lagi 3 orang pulang dari Amerika COVID, 3 orang untuk memeriksa itu. Kita tetap waspada Pak ya. Nah, kita tetap berharap walaupun ada temuan-temuan dapat dikendalikan Pak ya. Betul. Nah untuk ini Pak, kira-kira dengan sistem full learning itu sistem atau metode pembelajaran yang Bapak ini, saya lihat Bapak cara mengajarnya berapa kali ikut memantau atau melihat Bapak belajar supaya anak-anak tidak ngantuk, dan saya lihat Bapak akhirnya menjadi the best atau guru terbaik pilihan para peserta latar ya. Bagaimana Pak supaya pembelajaran itu dapat diterima oleh anak-anak? Baik, barangkali pasien strateginya bagaimana kita mengoptimalkan potensi mereka juga dengan banyak berkali interaksi dengan mereka, berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ingin sampaikan gitu. Jadi tidak searah dari kita yang ceramah terus itu saja. Lama-lama ngantuk, pakai layak, bobo, tapi yang lihat apa. Kemudian bisa juga kita dengan menambahkan bahan-bahan multimedia yang video-video atau lain. Bahkan podcast seperti ini barangkali banyak arahan Bu Erna itu ya. Betul. Salah satu media untuk memperkaya dalam pembelajaran dengan podcast ini. Mungkin nanti di antara media suara saling mengisi, kemudian nanti teman-teman bisa melihat di YouTube dan mempelajari pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan Pak. Betul. Dan rencana kami juga pasti membuat podcast seperti ini, tapi misalkan dengan alumni Lasarto lain misalkan. Jadi ini salah satu. Biasanya akan ada alumni Lasarto kan lumayan tuh ya. Akademiknya bagus, aktualisnya bagus, bisa diajak bicara. Jadi salah satu motivator teman-teman nanti Lasarto akan datang, walaupun informasinya akan ada perubahan agenda 1 dan 3, khususnya agenda 2 ya. Agenda 2 dan 3. Iya, agenda 3. Oke, kita akan dengarkan apa itu perubahannya. Yang jelas ada yang namanya berakhlak dan smart ASN. Nah, Pak Dwi, kira-kira perubahan utama dari dari aneka ke berakhlak itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak Asep. Jadi ceritanya seiring dengan terbitnya surat edaran dari Menpan RB nomor 20 tahun 26 Agustus kalau tidak salah ya, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang meluncurkan core values sama branding ASN pada tanggal 27 Juli kalau tidak salah. Nah, tentunya hal ini memberikan implikasi kepada perubahan kurikulum pada pelatihan dasar CPNS khususnya di agenda 2 dan 3 ya. Nah, rencananya dari informasi yang kami dapatkan untuk agenda 1 tetap tidak mengalami perubahan. Tidak ada perubahan materi saja untuk agenda 1. Sementara untuk agenda 2 ini yang paling mengalami perubahan yang paling cukup signifikan. Hampir total 100% berubah gitu kan. Jadi yang sebelumnya ada 5 mata pelatihan di agenda 2. Nah, di konsep yang baru akan ada 7 mata pelatihan ya. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, yang kedua adalah akuntabel, yang ketiga akuntabel, kompeten, okay. harmonis, okay. Kemudian loyal,
adaptif, dan kolaboratif. Ya, akuntabel masih ada berarti akuntabel masih ada. Yang lainnya berubah. Lainnya berubah walaupun perubahan sebenarnya Pak Asep, ini tidak menghilangkan dari Anika karena dari 7 mata pelajaran ini menampung semua ini Anika tersebut ada di dalamnya. Contoh misalkan untuk mata pelatihan berorientasi pelayanan. Nah, di sana kita coba memanfaatkan modulasi sebelumnya dari mata pelatihan komitmen mutu, etika publik, kemudian dari pelayanan publik, ya. Kemudian untuk mata pelatihan yang kedua, mata pelatihan kompeten. Nah, kompeten ini ngambil dari mata pelatihan komitmen mutu sebelumnya, gitu ya. Kemudian harmonis. Nilai yang ada di ADK itu tetap akan ada disampaikan di sana. Agenda 2 tentang berakhlak. Untuk agenda 3 Pak, perubahannya yang mendasar ada Smart ASN ya, Pak. Jadi ada berapa mata pelatihan di agenda 3? Agenda 3 rencananya nama agendanya berubah. Dulu nama agendanya pendidikan dan peran dalam NRI. Kalau sekarang pendudukan dan peran PNS menuju Smart Governance. Nah, rencananya demikian dengan 2 mata pelatihan peran dan pendudukan dan peran PNS. Pendudukan dan peran PNS menuju Smart Governance. Rencana demikian. Baik. Di mana di agenda ini yang tadi ada 3 mata pelatihan, di 2 mata pelatihan aja. Lebih dipres ya. Dipres lagi. Yang pertama manajemen ASN masih ada, plus dengan mata pelatihan baru yaitu Smart ASN atau Smart Governance. Ini untuk judul mata pelatihan masih dalam diskusi. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bahan-bahan tersebut kami siapkan, dan kebetulan kami juga termasuk salah satu penyusun modul agenda 2 untuk mata pelatihan royal khusus ya. Kami tugas untuk membantu itu, dan kami targetkan minggu depan tanggal 24 Desember ini harus sudah siap modulnya, kemudian bahan tayangnya, videonya juga, kemudian soal-soalnya juga yang sudah siap minggu depan. Nah, karena rencananya untuk peraturan LAN dan juga keputusan LAN tentang kurikulum yang terbaru ini insya Allah bisa terbit di akhir tahun ini. Sehingga rekan-rekan dari kementerian dan lembaga bisa mulai mempelajarinya di awal-awal tahun. Nah, sehingga tahun ini sudah bisa jalan tahun depan. 2022 udah baru? Sudah baru rencananya demikian, insya Allah sudah baru. Baik. Terkait dengan Smart ASN ini sangat menarik Pak. Betul. Dalam rangka mencapai Indonesia Emas. Ya, betul. Tahun berapa Pak Indonesia Emas itu? 2045 mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. 2045. 2040 mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana. Kalau dalam ini ada perintah kemudian. Iya. Adik-adik kita siapkan mereka untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Smart ASN itu bagaimana Pak? Smart ASN yaitu yang pertama melek teknologi. Anak-anak muda, milenial harus melek teknologi. Bisa menggunakan dan memanfaatkannya untuk membantu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi peran teknologi, melek teknologi untuk pelayanan kepada masyarakat. Terus apa lagi kira-kira prinsip-prinsip atau nilai tentang Smart ASN yang harus dimiliki secara PNS? Bisa bekerja dengan efektif dan efisien Pak. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, kita bisa bekerja dengan efektif dan efisien dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, poinnya adalah di sana. Tahapan apa Pak untuk persiapan ini? Untuk persiapan untuk terutama media suara dalam media suara. Baik, dari informasi yang kami terima ada beberapa konsep yang bisa mengolah dalam rangka penyesuaian tentang kurikulum baru bagi para media suara. Yang pertama akan difasilitasi workshop dalam bentuk online dengan menggunakan sistem MOOC juga Pak Asep nanti. Jadi tidak hanya peserta laksananya saja, tapi para calon pengajarnya media suaranya bisa nanti menggunakan MOOC dalam rangka penyesuaian materi ini. Namun demikian, Alam juga menyiapkan slot bagi kementerian dan lembaga yang ingin menyelenggarakan workshop secara langsung pun insya Allah akan difasilitasi oleh LAN. Demikian informasi yang akhirnya kami dapatkan. Jadi ada 2 pola bentuknya nanti. Ada workshop oleh MOOC dengan dari ada workshop dalam bentuk klasikal secara langsung. Iya, ngomong-ngomong MOOC itu apa Pak sebetulnya? Massive online course itu. Itu sekarang udah mulai banyak dipakai. Udah mulai ini ya. Jadi diadopsi, hilang. Dan MOOC itu sudah banyak dilakukan oleh lembaga pelatihan internasional juga ya Pak. Murah meriah. Murah meriah Pak Asep. Anak-anak kita harus siap menghadapi FUKA katanya. Bagaimana itu Pak tentang FUKA itu apa sih Pak? Nah kemarin saya sempat siapa ya kebetulan hari Jumat lalu kalau tidak salah Bapak Paralan itu menyampaikan tentang FUKA juga itu kan. Ada 4 hal. Ada 4 hal jadi kayak tantangan gitu yang kita hadapi dengan variety dan segala macam yang ini.
tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi apalagi oleh generasi muda sekarang yang tentunya tantangan ke depan akan lebih berat lagi menuju Indonesia emas itu tadi Pak. Iya, Sehingga perlu karena persiapan tentu ada serba di antaranya yang dimaksud FUKA itu adalah serba ketidakpastian. Ketidakpastian. Saya kemarin ikutin juga Pak acara yang diadakan oleh salah satu lembaga itu, di UI. Iya. Itu nanti ketemu dengan namanya Bani. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Pak ini khusus bahas FUKA dan Bani. Insyaallah nanti kita bahas lagi ya. Kan cukup menarik Pak. Iya. Oke, jadi dalam era seperti ketidakpastian segala macam itu yang perlu kita hadapi bersama. Iya. Baik, teman-teman Bapak sekalian pemirsa podcast Bapak ke Semarang, kita telah berbincang-bincang dengan Pak Dwi dan ini sangat bermanfaat ya di antara kesibukan ataupun di antara sedang liburan ya kita tangkap di sini kita ambil karena menurut Lan itu salah satu cara untuk melakukan pembelajaran itu adalah salah satunya dengan podcast seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini memberikan satu pengalaman yang baik Pak ya buat Bapak juga. Itu luar biasa ya. Kita silaturahmi bisa berbagi. Iya. Dan mungkin Pak Asep diketahui yang paling bisa saya sampaikan terkait dengan perubahan jam pelajaran untuk Pak ini ke depannya. Perubahan jam pelajaran berapa jadi lama atau jadi singkat? Untuk jam pelajarannya sama ya. Aku 1 jam pelajaran. Nah, sebenarnya agak berubahnya untuk di MOOC-nya kalau dulu agenda 1 tuh kalau tidak salah ada 9 JP. Agenda 2 tuh 18 JP, agenda 3 9 JP. Nah, agenda 4-nya 6 JP pada waktu itu. Nah, di konsep yang baru untuk MOOC-nya agenda 1-nya tetap 9 JP. Nah, agenda 2 nih yang berubah nih. Di 21 JP Mas ya. Dari 7 mata pelatihan kan. Jadi masing-masing 3 mata pelatihan yang asalnya cuma 18 JP. Mata pelatihan JP ya. 15 JP betul 5 mata pelatihan jadi 21 JP. Kemudian untuk agenda 3 ya yang tadinya 9 JP jadi 6 JP. Karena tadinya kan 3 mata pelatihan nih. Nah, jadi 2 mata pelatihan aja. Kemudian untuk sinkronus yang dipakai yang berbeda nih. Kalau dulu di sebelumnya masing-masing agenda hanya 3 JP nih dengan menggunakan pola blended ya. Nah, sekarang masing-masing agenda 5 JP. Oh, ada tambahan juga. Ada tambahan 2 JP. Pergeserannya jadi waktu di agenda 1 5 JP, agenda 2 5 JP, agenda 3 5 JP dan agenda 4 yang tadinya 14 JP jadi 16 JP. Untuk sinkronusnya. Kemudian setelah itu ada posisi agenda masih ada masing-masing 2 JP. Penilaian ini tetap sama, ada akademik, penilaian masih sama. PKBT ya. PKBT masih ada. PKBT. Saya suka BT-BT. PKBT ya. Sama lagi Pak. Untuk evaluasinya ada sikap perilaku kan? Ada sikap perilaku, akademis, kemudian aktualisasi agenda 4 ya, dan juga PKBT. Untuk komposisinya kita masih menunggu informasi dari kepelanya. Jadi seminar rancangan dan hasil tetap 10 JP yang bedanya lagi di pembelajaran klasikal Pak. Kalau dulu di kurikulum yang lama untuk agenda 1 12 JP sekarang masih 12 JP juga sama ya kan. Kemudian untuk agenda 2 kemarin 7 JP kan. Nah, untuk klasikalnya sekarang jadi 9 JP. Sementara untuk agenda 3 yang awalnya 7 jadi 5. Jadi ambil dari yang agenda 3 dialihkan agenda 2 klasikalnya. Lebih demikian gambaran perubahan dari jam pelajarannya dengan komposisi dan jumlah yang sama totalnya. Supaya tidak berubah proporsi anggaran yang disiapkan oleh masing-masing penyelenggara. Tujuan utama apa Pak alasan itu Pak? Alasan utama kita ingin membentuk PNS-PNS yang profesional gitu ya, mulai karakter sebagai pelayan masyarakat. Ini adalah poin yang ingin kami kita ciptakan sama-sama sehingga mereka siap menuju tadi 2045 tadi menjadi Indonesia emas gitu ya. Dengan teman-teman 2045 itu harapan kita ada namanya generasi yang baru. Mencapai tujuan yang baru. Mencapai harapan baru yaitu Indonesia Emas di tahun 2045. Bapak silakan sebagai penutup harapan ataupun pesan kepada siapa tahu podcast ini ditonton oleh teman-teman yang akan ikut latihan. Baik. Silakan Pak, gimana pesan-pesan Bapak terakhir sebagai tamu luar biasa diundang oleh Pak Asep memang beliau ini sangat kreatif sekali ya. Luar biasa ini pengalaman yang keren lah. Jadi pas ke Semarang tidak hanya sekedar jalan-jalan yang luar biasa, saya senang sekali. Oke, beberapa yang saya sampaikan yang pertama adalah untuk para alumni LASA 2021.
Oke, untuk teman-teman alumni Laksa 21, untuk tahun depan kan laksarnya akan menggunakan materi berakhlak tadi. Nah, jangan sampai ada asumsi, oh sekarang aneka udah nggak dipakai lagi. Ya udah, saya tidak akan beraneka lagi ya. Nanti ada pemikiran seperti itu. Nah, ini perlu dipahami oleh rekan-rekan alumni bahwa nilai aneka harus tetap diimplementasikan, gitu kan? Karena nilai aneka ini termasuk di dalam nilai berakhlak, itu bukan berarti nilai anekanya dihilangkan, cuma di beda kemasan aja Pak Sep. Oleh karenanya kami berharap apa yang sudah rekan-rekan alumni pelajari di Laksa tahun ini bisa terus diimplementasikan. Yang pertama bagi rekan-rekan alumni. Nah, untuk para calon peserta nih, untuk para calon peserta yang tahun depan akan ikut ya. Yes, betul Pak Sep. Nah, kami berharap teman-teman ketika diberikan kesempatan belajar di MOC betul-betul mempelajarinya dengan baik Pak Sep. Karena di pengalaman tahun sebelumnya banyak rekan-rekan yang kurang memanfaatkan pembelajaran MOC ini. Nah, ketika ketemu dengan kita pada saat pembelajaran distance learning masih daftar agak tergagap-gagap dengan materinya gitu Pak Sep. Masih jet lag. Kita jadi mohon nih ya, dari insya Allah arahan dari Bapak Kepala dan pimpinan agar modul-modul yang baru ini nanti dibuat lebih sederhana Pak Sep. Lebih sederhana, lebih to the point itu kan, sehingga jumlah halamannya insya Allah gak terlalu banyak. Kalau dulu ya kalian bisa maklum, satu modul itu bisa sampai 200 halaman Pak Sep. Kalau 100 halaman itu bisa kan anak muda sekarang agak ini ya, literasinya agak kurang gitu kan, sehingga agak bisa dimaklumi kalau misalkan tahun lalu MOC belum begitu dimanfaatkan dipadatkan lagi, diringkas, kemudian bisa diambil. Tuh, contohnya modul yang kami buat nih maksimal dari cover sampai daftar pustaka cuma sekitar 50-an lah, masih menggunakan gambar-gambar dan contoh-contoh gitu, sehingga lebih to the point lagi. Yang harapan bisa memotivasi rekan-rekan peserta untuk bisa mempelajarinya. Kemudian yang keduanya, selain mempertipis modul, juga kita menyiapkan bahan-bahan lain seperti video, kemudian bahan tayang, dan juga media-media lain yang lebih yang lebih menarik dan interaktif, sehingga bisa betul-betul dimanfaatkan oleh peserta. Nah, itu dua pesan utama terutama. Dan yang ketiga nih Pak Sep, buat para pengajarnya nih. Buat para pengajar juga dan para pengajarnya. Dulu sistem pengajaran kan satu orang pengampu bisa nyanti korupsi. Sekarang bagaimana Pak? Jadi harus semuanya harus agenda pembelajarannya. Konsepnya sekarang sudah tidak bermata-mata, tapi agenda pembelajaran. Oleh karenanya setiap pengampulasannya harus bersedia untuk mempelajari semua materi ada di agenda itu. Dan tentunya kita sebagai Wijaya Suara ini nggak bosan-bosan belajar. Nah, kemarin ada kurikulum baru, sekarang kurikulum udah baru lagi dengan modul yang baru. Tentunya perlu kerja keras dari kita untuk mempelajari dengan baik, sehingga kita bisa mendeliver dan memberikan yang terbaik kepada rekan-rekan peserta sebagai salah satu kontribusi kita untuk menghantarkan mereka menuju Indonesia Emas itu Mas. Demikian tiga hal yang kami sampaikan. Sesuatu yang tetap adalah perubahan. Dan pelayanan yang baik adalah pelayanan yang faster, better, and cheaper. Ya, lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Artinya anak-anak milenial sekarang pun sudah tidak perlu membaca setebal buku ini, akan langsung dikasih yang lebih tipis, dan itu pasti lebih baik dari sebelumnya. Dulu ada MDGs, sekarang ada SDGs. Seperti itulah perubahan-perubahan. Yang tetap adalah perubahan. Dan terima kasih kepada Pak Dwi atas podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya dari Simpang 5, Jalan Pahlawan nomor 1 di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.